Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdur Rabbi Harahap, NIM F1D119058. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan proses terbentuknya lahan gambut dan batu bara. Pada tahap awal yaitu tumbuhan-tumbuhan tersebut akan menumpuk di suatu cekungan, tumbuhan-tumbuhan akan semakin menumpuk sehingga tumpukan sisa-sisa pembusukan pohon tersebut berubah menjadi gambut. Proses perubahan bahan organik seperti batang pohon menjadi gambut hanya akan berlangsung saat batang pohon tersebut berada pada lingkungan yang memiliki kadar oksigen yang rendah. Sehingga dalam waktu tertentu, batang pohon tersebut akan menjadi struktur tanah yang kaya akan kandungan bahan organik. Pada tahap selanjutnya, yaitu gambut akan terendam oleh lapisan tanah. Lapisan tanah itu akan semakin tebal atau semakin menekan gambut tersebut, yang mengakibatkan gambut tersebut akan semakin ke bawah tanah dan temperaturnya akan semakin meningkat. Saat gambut tertekan, maka kadar air pada gambut akan semakin menipis dan struktur gambut tersebut akan semakin padat. Semakin lama rentang waktunya, lapisan tanah yang menimbun gambut akan semakin tebal, sehingga semakin lama tekanan dan temperatur gambut akan semakin meningkat. Saat proses ini berlangsung selama jutaan tahun, gambut itu akan berubah wujud menjadi batuan padat berwarna hitam yang mengandung hidrokarbon. Itulah yang disebut dengan batu bara. Batu bara tersebut akan mengalami proses 4 jenis batuan, yaitu yang pertama lignit. Lignit merupakan batu bara yang lunak berwarna coklat yang mengandung sekitar 35% sampai 75% air. Batu bara ini merupakan batu bara pertama dari gambut saat proses kualifikasinya. Yang kedua yaitu subbituminus. Subbituminus ini merupakan batu bara yang berwarna coklat kehitaman dengan kadar air yang masih lumayan banyak namun lebih rendah daripada lignit. Batu bara ini terbentuk akibat lignit yang semakin tertekan lapisan tanah di atasnya. Selanjutnya yaitu batu bara jenis bituminus. Batu bara ini yang sudah proses lanjutan dari batu bara sebelumnya, yang mengandung 65-86% karbon dan hanya memiliki kadar air sekitar 8-10% air. Jenis ini bisa sudah bisa ditambang untuk dijadikan bahan bakar. Dan batu bara jenis batu bara yang terakhir yaitu batu bara yang paling sempurna, yang paling bagus, yaitu batu bara jenis antrasit. Batu bara ini merupakan jenis batu bara dengan kadar karbon yang paling tinggi, yaitu sekitar 86-90% karbon. Dan kualitas batu bara antrasit ini yang paling bagus karena pembentukannya yang paling lama di antara batu bara yang lainnya. Kesimpulannya adalah proses yang mendukung terbentuknya gambut dan batu bara yaitu ada 3, yaitu suhu, umur, dan tekanan. Dan di antara 4 jenis batu bara tersebut dapat kita simpulkan dari antara lignit, subbituminus, bituminus, dan antrasit. Itu dari lignit sampai antrasit itu kadar airnya akan semakin berkurang atau semakin menipis. Sedangkan
kadar karbonnya dari lignin sampai antrasit itu akan semakin meningkat. Maka dari itu, semakin lama batu bara tersebut tertanam, maka akan semakin tinggi kadar karbonnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.